Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada RHI Renungan hari ini, saya akan mengajak kita untuk mencermati 3 hal penting yang perlu dilakukan orang beriman, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Kita akan lihat nanti dari teks Injil Matius. 3 hal penting yang perlu dilakukan orang beriman: bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Itulah RHI saat ini yang perlu kita cermati. Dan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini. Dan saudara tahu, setiap hari saudara boleh mendapatkan di channel YouTube Lukas Eko Sukoco RHI Renungan hari ini setiap hari setelah tengah malam di YouTube. Baik, semoga yang akan saya sampaikan kali ini menjadi sangat penting. 3 yang perlu dilakukan: bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah di bukit di dalam kitab Injil Matius, terutama pasal 5 dan 7, 5, 6, dan 7, memberikan banyak ajaran. Dan salah satu ajaran yang menarik adalah tentang bersedekah, tentang berdoa, dan tentang berpuasa. Tentu ajaran Yesus Kristus ini, saudara, merupakan penjelasan kepada para muridnya, para rasulnya. Karena apa? Karena pada saat itu makna tentang sedekah, makna tentang doa, makna tentang puasa itu sudah mengalami pergeseran. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar ini sesuai dengan prinsip dasar dan ajaran Yesus, dan bukan dengan yang tadi yang telah bergeser tadi. Mari kita mulai dengan Matius pasal 6. Matius pasal 6. Saya akan langsung ambil, yaitu pada ayat 1 sampai dengan 4. Matius 6, 1 sampai dengan 4 itu tentang bersedekah. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu dilakukan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu poin pertama, bersedekah. Saudara, bersedekah adalah salah satu tanda bahwa kita orang beriman. Kita berbuat baik. Dan bersedekah ini dilakukan sebagai wujud dari iman. Tapi kalau tujuannya bersedekah adalah supaya dipuji orang, kalau tujuannya bersedekah adalah untuk kepentingan diri sendiri supaya amalku makin bertambah, kalau tujuan bersedekah itu bukan fokusnya kepada Tuhan melalui sesama, tapi fokus pada diri sendiri, karena kita ingin dipuji, karena ingin kelihatan lebih rohani, karena kita ingin mendapat keuntungan, ya, paling tidak kita menjadi kelihatan lebih spiritualitasnya tinggi, misalnya, maka itu sudah mendapat upahnya. Artinya, sedekahmu itu tidak diberkati Tuhan. Oleh sebab itu,
Bersedekah itu ya, yes. Tapi bersedekah yang dimaksud adalah yang fokusnya kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari amal, bukan untuk mencari pujian. Fokusnya kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, maka kita berbuat baik. Harus dilakukan berbuat baik. Maka kalau engkau bersedekah, dikatakan jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya kita melakukan untuk Tuhan secara tersembunyi. Apalagi saudara boleh baca Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang-orang yang munafik di rumah ibadat, lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upah. Ini penguat. Jadi, silakan bersedekah, tapi bersedekah yang fokusnya kepada Tuhan, bukan pada diri, bukan pujian, bukan amal, tapi fokusnya pada Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, dan saya menjawab dengan kebaikan pada sesama. Itu poin yang pertama tentang sedekah. Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Poin kedua, yaitu tentang berdoa. Saudara, ini juga sama dengan sedekah. Sedekah sudah menyeleweng di mana orang ingin dipuji, orang ingin mendapat untuk dirinya sendiri dan fokusnya bukan pada Tuhan. Maka berdoa juga sama. Seringkali orang berdoa fokusnya juga tidak pada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Saya baca, saudara boleh cermati pada Matius 6 ayat 5 sampai 15. Saya tidak baca semua, saya baca ayat yang kelima dulu. Matius 6 ayat 5. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik juga suka doa loh. Yang doa tidak hanya orang beriman, orang munafik juga. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya yang dipuji orang, tapi bukan dari Tuhan. Lalu kita ngapain? Lalu kita harus bagaimana dong? Ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga, di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke? Doa fokusnya pada Tuhan, bukan pada malaikat, bukan pada nabi, bukan pada rasul, tapi pada Tuhan. Yang pertama, masuk kamar, tutup pintu adalah cara supaya kita memiliki waktu, konsentrasi, dan kesungguhan untuk berdoa kepada Tuhan yang di sini disebut Sang Bapa Surgawi. Ini, Pak, gimana kalau enggak punya pintu? Nah, itu salah kaprah. Itu namanya harafiah. Saudara, bukan itu maksudnya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, tutuplah pintu, maka konsentrasi dan fokusnya kepada Allah. Saya beritahu, ini pintu. Kadang-kadang konsentrasi buyar karena kita membau masakan yang enak. Lalu kita membayangkan, oh ini pasti rendang ini, rendang. Ini orang lagi bakar terasi nih. Oh, enak juga ini kalau dibikin sambal. Ini kayaknya soto nih. Ini. Nah, kalau kita tidak tutup pintu bau itu hidung nih, nggak bisa konsentrasi. Ini juga pintu. Ini juga pintu. Ini pintu, sudah. Pintu. Makanya tutup pintu itu konsentrasi.
Kalau anak kecil dilatih doa itu ya begini. Sebab kalau tidak, kita berdoa lalu ya nggak konsentrasi. Apalagi doanya di gereja bersama-sama, ada banyak orang, ada banyak tontonan toh, tidak konsentrasi. Dan itu sudah mendapat upahnya. Doa kita tidak diberkati Tuhan. Ini juga pintu. Pintu untuk mendengar itu telinga. Pintu untuk melihat itu mata. Pintu untuk membau itu hidung. Pintu untuk berkomunikasi itu mulut. Maka kalau berdoa konsentrasi. Dan kalau berdoa ini kendalikan semua kepada Tuhan. Oke? Nah, ini yang penting. Jadi bawahnya diberi penjelasan. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan percaya berdasarkan ayat ini. Kalau doa itu 3 kali, 7 kali, 77 kali, lalu Tuhan mengabulkan. Tidak, saudara. Tuhan tidak bisa disogok dengan banyak kali dan bertele-telenya berdoa. Tuhan punya kehendaknya, lebih bagus kita merendahkan hati dan memohon dengan penuh kesungguhan. Tidak perlu bertele-tele. Itu. Lalu nanti diberi teladan tentang doa Bapa kami. Itu yang kedua, hal berdoa. Nah, yang terakhir itu tentang berpuasa. Tentang berpuasa, saudara. Tentang berpuasa dikatakan pada ayat 16 sampai 18. Matius 6 ya. Ayat yang ke-16 sampai 18. Dikatakan begini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Orang munafik juga suka puasa ternyata ya. Saya ulang. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan berpuasa seperti orang munafik yang fokusnya tidak pada Allah, yang fokusnya adalah pujian, yang fokusnya adalah status supaya seolah-olah kita lebih rohani, yang fokusnya pada diri sendiri, amal. Tapi ini pada Tuhan. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di surga, yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita fokusnya kepada Tuhan. Dan saudara, maka di Kristen puasa itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Dan puasa ini adalah latihan yang kita buat. Sejalan seperti yang tadi. Bersedekah, berdoa, berpuasa. Bersedekah, berdoa, berpuasa. Oke? Hari ini saya mengajak, mari kita lakukan 3 hal ini. Dengan fokusnya kepada Tuhan, bukan pamer, bukan untuk cari amal, bukan untuk diri sendiri, tapi pada Tuhan. Bersedekah, berdoa, berpuasa. Kalau itu dilakukan, pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami mampu melakukan bersedekah, berdoa, berpuasa dengan benar, sesuai kehendak-Mu. Dan bukan untuk pamer, bukan untuk cari pujian atau yang lain-lain, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah latihan kami secara spiritual untuk lebih dekat pada Allah. Roh Kudus bimbinglah kami dan berkatilah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.